Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana mengaplikasikan integral tentu atau definite integral untuk mencari luas daerah di antara dua buah kurva. Kita ingin mencari luas daerah yang dibatasi bagian atasnya oleh sebuah fungsi, yaitu fungsi fx, dan bagian bawahnya oleh fungsi lain, yaitu fungsi gx. Bagian kiri dibatasi oleh x sama dengan a, dan bagian kanan oleh x sama dengan b, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ya. Bagian atas fx, bagian bawah gx, bagian kiri dibatasi a, bagian kanan dibatasi b. Jadi yang mau kita cari adalah luas yang ada di antara dua buah kurva ini ya. Jadi inilah luas yang mau kita cari. Nah, di sini persyaratannya fx harus selalu berada di atas gx pada interval AB. Jadi selama interval AB ini fx harus berada di gx, nggak bisa ganti-gantian. Jadi fx kadang di atas, kadang di bawah, nggak bisa. Sehingga luas antara fx dan gx ya, luas antara mereka ini kita sebut luas A, ini akan selalu positif karena fx selalu berada di atas gx selama interval AB. Jadi untuk mencari luas antara kurva fx dan gx, kita cari, yang pertama kita cari adalah luas di bawah kurva fx ya, kurva di bawah kurva orange ini. Semua luas yang di bawah kurva orange sampai ke garis y sama dengan 0 atau sumbu x. Ya kan? Nah, ini luas ini dikurangi dengan luas di bawah yang warna biru. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat bahwa luas di bawah kurva fx yang warna hijau dikurang luas di bawah kurva gx yang di bawah warna biru, yaitu warna merah ini, kita akan dapatkan luas di bawah di antara kedua kurva, yaitu luas di bawah kurva fx dikurang luas di bawah kurva gx. Kita udah pelajari di video-video sebelumnya bahwa untuk mencari luas di bawah kurva kita bisa mengaplikasikan integral tentu atau definite integral seperti ini ya. Untuk mencari kurva di bawah fx, kita integralkan fx dari a ke b. Untuk mencari kurva luas di bawah kurva gx, kita integralkan gx dari a ke b. Nah, jadi interval kedua karena interval kedua integralnya sama, yaitu dari a ke b dan dari a ke b. Jadi ini dua integral ini bisa kita gabung. Jadi kita dapatkanlah integral ini, yaitu a sama dengan integral a ke b fx kurang gx dx. Inilah rumus luas di antara dua buah kurva. Syaratnya adalah fx harus selalu berada lebih besar atau sama dengan gx pada interval kita, yaitu a, b. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mencari luas di bawah kurva fx ya. Jadi ini kurva fx, kita mau mencari luas di bawah kurva fx, yaitu luasnya ini di bawah kurva fx seperti yang biru ini. Nah, sekarang bagaimana mencari luasnya ini? Sebenarnya ini caranya, idenya sama, yaitu sebenarnya ini adalah luas di antara dua buah kurva. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah luas antara kurva fx dan kurva gx sama dengan 0 atau sumbu x, atau kurva y sama dengan 0. Jadi ini adalah luas di antara dua buah kurva. Kalau kita aplikasikan rumusnya, jadi luas di bawah kurva fx dikurang luas di bawah kurva gx, itulah a ini. Nah, luas di bawah kurva fx adalah integral dari fx. Luas di bawah kurva gx sama dengan 0 adalah kurva di bawah integral tentu di bawah kurva gx. Kurva gx itu adalah 0. Maka kita dapat rumus yang sudah kita tahu sebelumnya, yaitu integral AB dari a ke b fx dx. Jadi ini sebenarnya sama ya. Jadi ini luasnya itu adalah luas di antara dua buah kurva. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Tadi kita bilang kan kalau kita mau mencari luas kurva, kita cari luas di antara dua kurva bahwa satu fungsi harus selalu berada di atas atau sama besarnya dengan gx ya, lebih besar atau sama dengan gx. Nah, kalau di sini kan kasusnya kita bisa lihat pada interval a ke b fx selalu lebih besar dari gx. Pada interval b ke c gx yang berada
selalu lebih besar dari fx. Nah, untuk kasus seperti ini berarti kita harus mempunyai dua buah integral dengan dua interval yang berbeda. Karena syaratnya adalah satu fungsi harus selalu berada di atas fungsi yang lain selama interval tersebut untuk mencari luasnya. Nah, jadi sekarang kita punya dua interval. Pertama kita integralkan dari A ke B. Nah, di sini fx lebih besar dari gx, makanya fx kurang gx. Interval kedua ini adalah dari B ke C. Di sini gx lebih besar dari fx. Jadi ingat ya, jadi ini penting bahwa yang di sebelah kiri ini harus yang di atas dari yang sebelah kanan. Jadi kita lihat bahwa di sini karena terjadi perubahan, kita harus mengintegralkannya dua buah integral, nggak bisa satu, nggak bisa sekaligus dari A ke C. Jadi dari A ke B dulu ditambahkan dengan dari B ke C. Berikutnya adalah contoh soal. Cari luas yang dibatasi pada bagian atas oleh fungsi ini, y sama dengan 2 kurang x kuadrat, dan dibatasi pada bagian bawah oleh fungsi y sama dengan minus x pada interval minus 1, 2. Nah, sekarang berarti ini udah jelas, bagian atas fungsi mana, bagian bawah fungsi mana, intervalnya jelas. Jadi tinggal kita aplikasikan rumus kita. Rumus kita adalah integral fungsi bagian atas dikurang fungsi bagian bawah dari intervalnya, ya, dari A ke B. Nah, sekarang kita masukkan fungsi bagian atas 2 kurang x kuadrat, fungsi bagian bawah adalah minus x. Jangan lupa dalam tanda kurung di sini penting supaya kita nggak silap ya. Karena kalau ada pengurangan itu nanti bisa terjadi kesalahan kalau kita lupa tanda kurungnya. Nah, sekarang setelah itu kita gabungkan semua. Minus kali minus positif x kita taruh ke sini, minus x kuadrat kita taruh ke sini, kita sederhanakan, integralkan dari minus 1 ke 2. Nah, hasilnya adalah integral dari 2 adalah 2x, integral dari x adalah x kuadrat per 2, integral dari x kuadrat adalah x pangkat 3 per 3. Itu kita masukkan batasnya. Ini ada salah ketik ya, batasnya bukan minus 2 ke 1 tapi minus 1 ke 2. Ini salah ketik, terbalik dia ya, dari minus 1 ke 2. Nah, sekarang kita masukkan batas-batasnya. 2 kali 2x 4, 2 kuadrat 4 per 2, 2 pangkat 3 itu 8 per 3. Kita masukkan minus 1 kali 2 minus 2, minus 1 kuadrat adalah 1, jadi 1 per 2. Minus 1 pangkat 3 adalah minus 1. Minus 1 kali minus plus 1 per 3. Kita hitung ini dan ini, kita dapatlah hasilnya 9 per 2. Nah, sekarang kalau kita plot, kita bisa lihat juga. Ya, kita lihat bahwa ya dari interval minus 1 ke 2, ini yang orange ini adalah fungsi yang di atas 2 kurang x kuadrat, ini yang biru adalah minus x. Jadi luas yang mau kita cari adalah di antara dua buah kurva ini. Contoh berikutnya, kita mau mencari luas daerah yang dilingkupi oleh dua buah kurva. Jadi kurva yang pertama adalah y sama dengan x kuadrat, kurva yang kedua adalah y sama dengan x tambah 6. Jadi di sini kita nggak dikasih tahu intervalnya. Kenapa? Karena yang kita mau mencari luas daerah yang dilingkupi oleh dua kurva ini. Jadi untuk mencari intervalnya kita harus cari titik potong di antara kurva ini. Di mana saja titik-titik kurva ini berpotongan. Nah, untuk mencari di mana saja kedua kurva berpotongan, berarti kurva ini harus sama dengan kurva ini, ya. Jadi di titik yang sama. Jadi kalau pada saat mereka berpotongan, mereka akan berada pada titik yang sama. Jadi ini sama dengan ini. Kalau gitu kita bisa tulis x kuadrat sama dengan x tambah 6. Kita pindahkan x tambah 6 ke kiri. Kita bisa tulis x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Ini persamaan polinomial ya. Jadi ini bisa kita cari akar-akarnya. Kita cari akarnya adalah x kurang 3 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita bisa tahu bahwa hasilnya adalah x sama dengan minus 2 dari sini dan x sama dengan 3 dari sini. Nah, inilah interval di mana kedua kurva ini berpotongan. Jadi disinilah kita tahu di antara minus 2 sampai 3 kedua kurva ini akan membentuk suatu daerah ya, yang dilingkupi oleh kedua kurva ini. Nah, sekarang kita cari ya, fungsi mana yang selalu lebih besar sepanjang interval minus 2, 3 ini, karena ini penting.
ya. Syarat utamanya adalah satu fungsi harus selalu berada di atas fungsi yang lain. Jadi sekarang kita cek bagaimana cara mengetahui kurva mana yang ada di atas. Jadi kita tidak perlu menggambar ya. Kita bisa cek tanpa menggambar dengan mengetahui kurva interval dan rumus dari kurva-kurvanya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita gambarkan ya. Kita gambarkan satu garis, yang kiri intervalnya -2, yang kanan intervalnya 3. Jadi di antara dua garis ini kita tahu bahwa selalu satu fungsi berada di fungsi yang lain. Sekarang kita cek, kita cari satu titik. Kita ambil saja satu titik di antara dua interval ini. Di sini yang gampang kita ambil titik 0. Jadi kita pilih titik 0, kita masukkan 0 ke fungsi yang pertama. Y sama dengan x kuadrat, kita masukkan 0, kita dapat Y sama dengan 0. Kita masukkan kita masukkan juga 0 ke fungsi yang kedua. Kita dapat Y sama dengan 6. Dari sini kita bisa lihat pada satu titik di antara dua interval ini dia selalu berada di atas yang ini. Ya, jadi sekarang kita tulis. Nah, untuk membantu kita ya, fungsi ini berada di atas ini selama interval -2, 3. Sekarang kita udah tahu fungsi mana yang berada di atas, kita bisa hitung. Sekarang kita masukkan ke rumus kita, integral fx fungsi yang di atas dikurang fungsi yang di bawah. Kita masukkan fungsi yang di atas x tambah 6, fungsi yang di bawah x kuadrat. Nah, sekarang kita buka kurungnya, kita dapat fungsi ini, persamaan kuadrat ini. Kita bisa integralkan langsung. Integral x adalah x kuadrat per 2. 6 adalah 6x, x kuadrat adalah x pangkat 3/3. Ini adalah batasnya -2 sampai 3. Sekarang kita masukkan batas-batasnya. Yang 3 dulu kita masukkan yang atas ya. Kita dapat ini. Sekarang kita masukkan yang -2 di sini. Ini kita kurangkan. Maka hasilnya kita dapat 125/6. Contoh berikutnya. Kita mau mencari luas daerah yang dilingkupi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan X. Sama seperti sebelumnya, intervalnya tidak diberikan. Kita harus cari dulu pertama intervalnya. Kemudian kita cari fungsi mana yang berada di atas selama interval tersebut. Baru kita bisa hitung luas di antara kedua buah kurva. Nah, untuk mencari titik potong kedua kurva, kita samakan fungsi kiri sama dengan fungsi yang kanan. Kita tulis x pangkat 3 sama dengan x. Nah, x-nya kita pindahkan ke kiri, kita dapat x pangkat 3 dikurang x sama dengan 0. Nah, sekarang kita keluarkan 1x dari sini. Kita keluarkan 1x, berarti x dikali x kuadrat dikurang 1. Kalau kita kalikan ini semua hasilnya sama dengan ini, sama dengan 0. Sekarang yang di dalam kurung ini pun bisa kita kembangkan lagi. Jadi x dikali x tambah 1 dikali x kurang 1 sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita punya 3 titik potong, yaitu x sama dengan -1 dari sini, x sama dengan 0 dari sini, dan x sama dengan 1 dari sini. Jadi kita punya kurva ini berpotongan di 3 titik. Jadi artinya apa? Kita lihat. Jadi kita bisa gambarkan. Jadi ada 3 titik, dia akan berpotongan di -1, dia berpotongan di x sama dengan 0, dia berpotongan di x sama dengan 1. Artinya adalah di satu interval -1 sampai 0, satu fungsi akan berada di atas fungsi yang lain. Tapi setelah itu dia berpotongan lagi, artinya dia akan bertukar tempat. Jadi fungsi yang tadinya di atas akan berada di bawah. Nah, sekarang kita mau cek yang mana yang di atas, mana yang di bawah pada interval. Jadi kita punya 2 set interval di sini ya, -1, 0, 0, 1. Jadi untuk mengeceknya, tesnya kita ambil 1 poin. Pertama kita ambil -setengah. -setengah itu di antara interval ini. Kita masukkan ke fungsi yang pertama, Y sama dengan X pangkat 3. -setengah pangkat 3, -1/8. Kemudian masukkan ke fungsi berikutnya, Y sama dengan X, -setengah adalah Y sama dengan -setengah. Jadi di sini -/8 dan -setengah. Jadi kita harus tahu mana yang lebih di atas, -/8 apa -setengah. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan gara-gara 1/8 jadi kita kira dia akan di bawah. Enggak, ini kita pelan-pelan hati-hati kita cek, kita dapatkan bahwa ini yang ada di atas daripada ini pada interval yang pertama. Interval kedua kita ambil x sama dengan setengah, kita dapat 1/8 dan
setengah. Nah, di sini yang ini yang berada di atas dari yang X sama dengan Y sama dengan X pangkat 3. Jadi kalau gitu kita gambarkan lagi. Jadi kita bisa lihat Y sama dengan X pangkat 3 berada di atas Y sama dengan X. Ya, di sini bisa kita lihat minus per 8 di atas minus setengah. Setelah interval yang berikutnya, Y sama dengan X yang di atas. Y sama dengan X pangkat 3 berada di bawah. Itu bisa juga kita lihat kalau kita plot. Kita dapatkan seperti ini. Jadi yang hitam ini adalah Y sama dengan X pangkat 3, yang merah adalah Y sama dengan X. Kita bisa lihat pada interval pertama Y sama dengan X pangkat 3 ini lebih besar daripada Y sama dengan X. Pada interval kedua yang merah lebih besar daripada Y sama dengan X pangkat 3. Sekarang kita masukkan ke rumusnya fx minus gx. Tapi karena kita punya dua interval, berarti di sini kita punya dua buah set integral karena beda intervalnya. Dari interval minus 1 ke 0, X pangkat 3 kurang X pangkat 3 lebih besar daripada X. Dia selalu berada di atas X. Yang kedua, X selalu berada di atas X pangkat 3 pada interval 0, 1. Sekarang kita integralkan. X pangkat 3 integralnya adalah X pangkat 4 per 4. X kuadrat per 2, batasannya dari minus 1 ke 0. Yang ini jadinya X kuadrat per 2 dikurang X pangkat 4 per 4, ya terbalik dia karena gantian yang berada di atas, tapi intervalnya dari 0 ke 1. Nah, sekarang kita masukkan, kita hitung, 0-nya dimasukkan dulu ya, baru dikurang minus 1-nya dimasukkan. Kita dapat 0, seperempat, seperempat, dan 0. Kita jumlahkan, maka luas di bawah di antara dua kurva ini adalah setengah. Nah, sekarang contoh berikutnya. Kita mau mencari luas daerah yang dilingkupi oleh X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan X kurang 2. Ya. Sekarang yang pertama, kita punya X sama dengan Y kuadrat. Kalau kita ubah fungsi ini sebagai Y sama dengan fungsi X, maka kita punya Y sama dengan plus minus akar X ya. Jadi jangan salah, jangan cuman akar X tapi plus minus. Ini bisa kita lihat seperti ini. Kalau X sama dengan Y kuadrat, nah ini bisa kita tulis Y kuadrat dikurang X sama dengan 0. Nah ini bisa kita juga kembangkan jadi Y ditambah akar X dikali Y dikurang akar X sama dengan 0. Maka kita dapat dua akar, yaitu minus akar X dan plus akar X. Jadi kita sebenarnya memiliki 3 persamaan di sini ya. Jadi bukan 2 seperti ini. Tapi kalau kita mau tuliskan dalam fungsi X, kita punya 3. Yang pertama adalah plus akar X, Y sama dengan plus akar X, kemudian Y sama dengan minus akar X, kemudian Y sama dengan X kurang 2. Kita cari titik-titik potong antara kurvanya. Yang pertama, untuk mencari titik potong antara kurva, kita samakan akar X sama dengan X kurang 2. Nah, sekarang kita kuadratkan yang kiri, kita kuadratkan yang kanan, kita dapat X sama dengan X kurang 2 kuadrat. X kurang 2 kuadrat ini bisa kita kembangkan. Jadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, sekarang ini kita bisa sederhanakan. Semua yang kanan ini kita pindahkan ke kiri. Kita dapat X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 sama dengan 0. Sekarang kita punya persamaan polinomial degree 2, pangkat 2 ya. Ini bisa kita cari akar-akarnya. Kita dapat akarnya X kurang 1, X kurang 4. Nah, berarti akar yang pertama adalah X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu memenuhi persamaan minus akar X dikali X kurang 2. Kalau kita masukkan ini memenuhi ya. Minus akar 1 adalah minus 1, 1 kurang 2 juga minus 1. Jadi itu memenuhi persamaan ini. Berarti artinya ini adalah titik potong antara fungsi yang minus akar X dengan Y sama dengan X kurang 2. Yang akar kedua itu memenuhi ini yang plus akar X sama dengan X kurang 2. Kalau 1 ini tidak memenuhi yang ini. 4 tidak memenuhi yang ini ya. Jadi masing-masing, jadi ini adalah perpotongan antara yang
plus akar X sama dengan X kurang 2 ya, ini titik potong yang ini ya. Jadi yang ketiga kita perlu juga tahu kita punya dua kurva ini titik potongnya di mana, plus akar X minus akar X. Kalau kita samakan, plus akar X sama dengan minus akar X ini hanya bisa dipenuhi apabila X sama dengan 0. Jadi dia berpotongan pada titik 0. Kalau kita plot ya, kita dapat seperti ini. Oke. Jadi kurva yang atas yang hitam itu adalah kurva plus akar X. Kurva yang bawah yang biru adalah kurva minus akar X. Kurva yang merah ini adalah Y sama dengan X kurang 2. Kita tahu tadi yang merah berpotongan terhadap minus akar X di titik 1, yang merah berpotongan dengan plus akar X di titik 4, dan yang biru dan yang hitam berpotongan di titik 0. Nah, untuk mencari luas di antara kurva-kurva dilingkupi oleh kurva-kurva ini, kita akan mempunyai 2 set integral dari 0 ke 1 dan dari 1 ke 4. Coba kalau misalnya kita hanya mengikuti titik potong yang pertama tadi, hanya dari 1 ke 4 kita integralkan. Kalau kita integralkan hanya 1 ke 4, berarti kita cuma hitung luas yang ini saja. Berarti yang ini tidak kita hitung. Berarti ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita hanya samakan akar X sama dengan fungsi X kurang 2 yang tadi, kita cuma dapat 2 titik potong, kita langsung berasumsi oke, berarti intervalnya dari 1 ke 4 kita integralkan, kita akan kehilangan dari integral 0 ke 1. Nah, sekarang berarti ini kita punya dua set dari 0 ke 1 dan dari 1 ke 4. Nah, dari 0 ke 1 yang terlibat adalah dua kurva, yaitu kurva yang hitam dan yang biru, akar X dan minus akar X. Sementara yang di interval kedua itu adalah dua kurva, yaitu kurva yang hitam dan yang merah, yaitu akar X dan X kurang 2. Jadi berbeda ya, dua set interval ini rumusnya juga berbeda. Ya, tergantung di siapa kurva mana yang di atas dan kurva mana yang di bawah. Sekarang kalau kita sederhanakan, akar X kurang-kurang ini jadi plus, jangan lupa tanda kurung, jadi 2 akar X. Yang ini kita sederhanakan. Nah, ini kalau tadi tidak ada tanda kurung ini bisa bahaya. Ya, ini jadi tambah 2. Sekarang bisa kita sederhanakan. 2-nya kita keluarkan ke sini. Akar X kita jadikan X pangkat setengah. Akar X pangkat setengah. Ya, supaya lebih gampang diintegralkan. Sekarang kita integralkan. Kita sekarang udah tahu bagaimana mengintegralkan ini. Kita dapat ini. Ya, ini kita integralkan, kita dapat ini. Batasannya 0 ke 1. 1 ke 4. Nah, sekarang kita masukkan semua, kita dapat hasilnya adalah 9/2. Selain mengintegralkan terhadap fungsi X, kita juga dapat mengintegralkan terhadap variabel Y, ya, seperti ini. Ya, misalnya ini kita bisa juga mencari luas di antara dua kurva ini dengan mengintegralkan terhadap fungsi variabel Y dari interval A ke B. Rumusnya mirip sama yang tadi, yaitu FY dikurang GY. Sekarang fungsinya Y ya, DY dari A ke B. Yang ini adalah fungsi yang di sebelah kanan, yang ini yang di kiri. Jadi sama. Jadi selalu yang satu akan selalu berada di sebelah kanan dari yang kiri sepanjang interval yang mau kita cari. Ya, kalau yang tadi selalu satu berada di atas dari yang satu lagi selama interval yang mau kita cari. Tapi sekarang ini kita integralkan terhadap Y, yang tadi kita integralkan terhadap X. Nah, sekarang contoh yang sebelumnya tadi coba kita integralkan terhadap Y. Kita nggak mau integralkan terhadap X. Bagaimana? Apakah lebih mudah? Apakah lebih susah? Kita lihat ya contohnya. Sama contohnya yang tadi ya. Kita punya dua fungsi. Kita mau sekarang integralkan terhadap Y. Kita tidak integralkan terhadap X. Nah, kita cari titik potongnya. Nah, sekarang yang kanan ini kita bikin dulu fungsinya sebagai fungsi Y. Kita pindahkan X dengan Y. Kita dapat X sama dengan Y ditambah 2. Sekarang cari titik potongnya, berarti Y kuadrat sama dengan Y tambah 2. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke kiri. Kita dapat persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat kita bisa dapatkan, kita kembangkan, kita dapatkan akar-akarnya.
yaitu Y sama dengan 2 dan Y sama dengan minus 1. Akar-akar inilah yang akan menjadi interval integral kita nanti. Nah, sekarang coba kita gambarkan. Kita harus cek yang mana yang sebelah kanan, mana sebelah kiri. Kita gambar vertikal supaya lebih gampang. Jadi Y sama dengan minus 1 yang di bawah, Y sama dengan 2 yang di atas. Sekarang kita gambarkan, kita pilih satu titik di antara dua interval ini. Kita pilih titik Y sama dengan 0. Titik Y sama dengan 0 ini kita masukkan ke fungsinya. Fungsi pertama kita dapat X sama dengan 0. Kan? 0 kuadrat X sama dengan 0. Fungsi kedua 0 tambah 2. X sama dengan 2. Jadi kita tahu bahwa ini akan berada di sebelah kanan dari yang ini. Nah, kalau kita tahu, sekarang kita gambar. Kita masukkan ke yang tadi ya. Jadi kita tahu bahwa ini berada di sebelah kanan daripada yang ini. Nah, kita bisa masukkan ke rumus yang kita tahu. Ya, tapi sebelum itu kita plot dulu. Kita plot untuk dapat kita lihat. Kalau tadi kita ke sumbu X, berarti kita perlu 3 titik. Titik ini, terus titik ini, terus titik ini untuk mencari. Kalau terhadap sumbu Y kita integralkan, kita hanya perlu 2 titik. Ini dan ini. Kalau kita integralkan dari interval ini ke sini, kita udah bisa menghitung semua luas yang ada di antara dua kurva ini. Kurva X sama dengan Y kuadrat itu jadi satu kurva ini yang ini. Kalau tadi Y sama dengan plus akar X yang atas, Y sama dengan minus akar X yang bawah. Tapi kalau kita plot X sama dengan Y kuadrat, kita dapat yang hitam ini semua. Ini kayak kepala kita miringkan. Ya, kita plot terhadap X tapi kita miringkan, terus kita ganti sumbunya X jadi Y jadi X. Nah, sekarang kita masukkan ke integralnya. Rumusnya yang kanan dikurang yang kiri. Kita masukkan yang kanan adalah ini, yang kiri yang ini. Kita integralkan, jangan lupa batasnya. Kita masukkan batas-batasnya, kita dapat A sama dengan 9/2. Dan ini sama dengan mengintegralkan terhadap variabel X yang tadi. Tapi ini jauh lebih sederhana dan jauh lebih cepat perhitungannya. Oke, baik. Sekarang terima kasih. Video ini selesai di sini. Berikutnya kita akan ketemu di video berikutnya yang akan mempelajari bagaimana cara mencari volume.